nasional dan wawasan kebangsaan. Nah, kita masuk ke pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri berarti kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan suatu bangsa, baik unsur sosial, alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Nah, yang kedua yaitu asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional ini ada 4. Yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang ketiga asas kekeluargaan, dan yang terakhir asas komprehensif integral ataupun menyeluruh terpadu. Nah, di sini juga memiliki fungsi. Fungsinya yaitu ketahanan dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir atau pola sikap atau pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat internasional atau interregional wilayah atau intersektoral maupun multidisiplin, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat fungsi-fungsinya. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga manunggal, yang keempat wibawa, dan yang terakhir konsultasi dan kerjasama. Adapun ciri-cirinya yaitu ciri-ciri yang pertama yaitu merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Yang kedua difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dan tidak hanya itu, yaitu untuk pertahanan tapi untuk menghadapi dalam mengatasi tantangan atau ancaman atau hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita masuk ke pengertian wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan berarti suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungannya, mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta juga bernegara. Ini menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas. Nah, hakikatnya ada 3. Hakikat yang pertama yaitu wawasan kebangsaan adalah ketuhanan nasional atau Nusantara. Yang kedua, hubungannya dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Yang ketiga, wawasan nasional atau bangsa Indonesia ialah wawasan Nusantara yang tidak lain ialah pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Nah, ada asas-asas wawasan kebangsaan. Yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama. Yang kedua, solidaritas. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kerjasama. Dan yang kelima, kejujuran. Dan yang terakhir yaitu kesetiaan terhadap kesepakatan. Nah, adapun nilai-nilainya wawasan kebangsaan yaitu yang pertama, menghargai harkat serta juga martabat manusia ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mencintai tanah air serta bangsa. Yang ketiga, demokrasi serta kedaulatan rakyat. Nah, yang keempat, tekad bersama seluruh warga negara mewujudkan Indonesia yang bebas. Nah, adapun yang lain merdeka serta bersatu. Dan yang terakhir, masyarakat yang adil dan makmur. Nah, juga ada makna wawasan kebangsaan. Yang pertama, mengamanatkan kepada semua warga negara untuk dapat menempatkan persatuan, kesatuan, dan juga kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau juga kelompok tertentu. Nah, yang kedua, tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Dan yang terakhir, mengembangkan persatuan Indonesia sehingga dapat mempertahankan keutuhan NKRI dengan berdasar di atas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tadi materi yang terakhir teman-teman tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Nah,